Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mempermudah kita di dalam segala urusan. Salah satunya yaitu pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan dari kajian rutinan kita Selasa pagi, di mana pada pertemuan yang kedua dalam tema Tazkiyatun Nafs kami akan menyampaikan satu hadis kuncinya yang di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fa inna fil jasadi mudghah." Perlu kalian ketahui bahwa di dalam jiwa setiap manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal daging ini baik, maka seluruh fisiknya juga baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan sebaliknya, jika segumpal daging ini rusak, kotor, maka seluruh jasadnya juga akan rusak dan kotor. Ala wahiyal qalbu. Segumpal daging ini adalah hati atau kalbu. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hati ini pusat dari jiwa kita. Karena pada hakikatnya akal, ya, dalam syariat akal, bukan otak. Kalau otak itu kita belajar biologi. Tapi lub, ya, kalau dalam Al-Quran fa'tabiru ya ulil albab lah itu. Ya, albab itu dari lub, artinya orang-orang yang punya akal, bisa berpikir. Dan akal itu adanya di hati. Itu kalau bahasa syariatnya. Kalau bahasa biologinya kita berpikir pakai otak, otak di kepala. Tapi kalau akal dalam syariat itu di hati. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi besok pasti akan datang hari yang tidak ada manfaatnya anak, keturunan dan juga harta-harta kekayaan. Yaitu di hari akhir. Di hari pertanggungjawaban amal yang akan dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya nasab, kekerabatan, hubungan suami istri, kakak adik, enggak ada gunanya. Harta yang melimpah di dunia enggak ada gunanya. Kemewahan yang kita sempat nikmati atau cicipi, ya, makanan-makanan lezat yang pernah kita, ya, rasakan, semuanya enggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat cuma satu, orang yang di hadapan Allah membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Berarti kalau ada hati yang sehat, pasti ada hati yang sakit.
Bahkan ada hati yang mati. Ya, orangnya hidup, jasadnya ada, fisiknya mungkin belum mati, tapi hatinya sudah mati. Ada. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam syariat mereka itu nggak ada bedanya dengan jifah. Ya. Jifah itu apa? Bangkai. Ya. Jadi kayak bangkai hidup, mayat hidup. Ya. Lah kok kasar? Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak beriman itu dengan orang-orang yang kafir, dan mengajarkan kepada Nabi SAW dengan kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang yang kafir yang tertutup hatinya, tertutup akalnya untuk beriman. Dan di ayat-ayat yang lain Allah berfirman khalidina fiha, kekal di dalamnya, yaitu di dalam neraka selama-lamanya. Kira-kira ini lembut atau kasar? Lembut atau kasar? Tegas. Ya, tergantung hati siapa yang mendengarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di antara soal yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, gunanya para Rasul Allah turunkan untuk apa? Basyirau wa nadhiro. Basyiro, pembawa kabar baik, yaitu surga, kenikmatannya, dan sebaliknya nadhiro sebagai pembawa peringatan, siksa Allah, neraka Allah. Itu Rasul. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciderai terkait dengan agama Allah, ya, Ka'bah dikotori oleh orang-orang musyrik jahiliyah, ketika beliau dan muslimin juga sedang beribadah, maka Rasulullah sampai di puncaknya berdoa laknat, disebut namanya. Ya, disebut namanya, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Gitu. Ya Allah, aku pasrahkan urusan, ya, sudah terserah engkau ya Allah. Abu Jahal itu seperti apa, Umayyah bin Khalaf itu seperti apa. Ada 7 orang yang dapat doa sebut nama oleh Nabi. Ini cara Jawa ini saking gregetene Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perilaku mencederai agama Allah. Dan terbukti Allah kabulkan di dalam peristiwa perang Badar, 7-7-nya mati mengenaskan. Sekarang pertanyaannya, dalam konteks ini Nabi lembut atau tegas? Tegas. Ya. Kalau tegas ini dinilai kasar, ya terserah, tidak masalah. Karena pada hakikatnya Nabi dan para sahabat asyidda'um ala kufar ruhama bainahum. Tegas. Ya, kalau perlu sampai perang bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tapi mereka ruhama bainahum. Sesama saudara muslimin, mereka berkasih sayang. Jadi kita lihat-lihat dulu, ya. Maka kalau ada yang tanya, kenapa kita harus menghina, mengolok-olok, atau apapun lah istilah yang didengar
terkait dengan kesesatan Syiah Rafidhah. Ya. Emangnya Syiah itu menyimpang dari Islam? Ya, bukankah kita harus saling menjaga lisan? Kita ini sopo sih? Kalau saya dengan Anda, ya, yang saudara seiman dan seakidah, man salimal al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang bisa menyelamatkan lisannya, tidak mengganggu saudaranya, yang bisa memberikan keselamatan pada saudaranya, fisiknya tidak mengganggu mereka. Itu orang Islam untuk saudara Muslim. Ya, bahkan Nabi SAW ketika ada sahabat yang baru selesai perang masuk masjid masih kelihatan anak panahnya, Nabi usir untuk keluar, bukan orangnya yang keluar, supaya anak panahnya ditaruh di luar masjid. Ya, ini membuktikan bagaimana membawa dampak was-was ketakutan bagi muslimin aja Rasul nggak menginginkan. Tapi kalau bicara Syiah, emang Syiah bagian dari Islam, sebelah dine juga. Ya, kalau seluruh syariatnya itu mereka berbeda dan akidahnya pun tidak bisa disamakan. Saya bicara global secara Syiah. Kalau ada orang di samping kita namanya Syiah, ya, kok enggak? Lah kuwi karena minoritas, Mas. Mereka punya akidah taqiyah. Ya, itu akidah. Mereka taqiyah itu berpahala. Apa itu taqiyah? Bliduki wong liya, melu-melu dengan mayoritas. Lah kalau kita nggak bisa, bagi kita taqiyah adalah bagian dari munafik. Ya. Kalau halal kita bilang halal, kalau haram kita bilang haram, benar kita katakan benar, meskipun itu pahit. Bukan seperti orang Syiah. Kalau minor, melu. Abu Bakar sahabat, oh sahabat. Cinta Umar, oh cinta Umar. Dalam hatinya mengutuk Abu Bakar. Ya, saya bilang seperti ini kan saya ngalami sendiri. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan. Beberapa lokasi di Indonesia kita pernah datang dan dakwah. Saya pernah ketemu orang Syiah Indonesia yang mengajak islah. Ya, kita ini biasa aja lah, kita cari persamaan. Ya sudah, oke cari persamaan. Persamaan itu asalkan sumbernya sama loh ya. Ya, sumbernya sama. Sekarang kamu meyakini nggak Abu Bakar sama Umar itu sahabat paling utama dari Nabi? Iya, meyakini. Benar? Jangan taqiyah. Ya, jangan taqiyah. Lama-kelamaan akhirnya ngomong Abu Bakar kafir dan Umar juga kafir. Ngono kok iso disamak nih, dari mana? Terus kita sampaikan lagi, bukankah di dalam sirah Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah sakit parah menjelang wafatnya, beliau kasih isyarat petunjuk yang mengimami muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai tanda berarti pengganti dan penerus Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa jawabannya? Jawaban orang ini antum tahu? Itu di kitab sampean Ustaz. Di kitab kami yang imami Ali bin Abi Thalib. Ngono kon podo, yo pret tok. Ya. Makanya para ulama sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekelas Imam Syafi'i yang pinternya mungkin sekarang alat ya pendeteksi kecerdasan jeblok. Ya. Mendetek kecerdasan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kelompok yang aku tidak akan pernah percaya karena isinya cuma dusta adalah Syiah. Itu Imam Syafi'i yang ngomong. Jadi wong Syiah itu lek pamane ngomong iya itu isinya bleduk itok di saat minoritas.
Tapi kalau sudah mayoritas, antum yang dimplok. Ya, coba buka sejarahnya jamaah haji. Sing wani nyebar silet neng tempat tawaf sopo. Sebar silet, peso, ya pimes biar kaki-kaki ahlus sunnah wal jamaah atau masyarakat sunni mereka bilang, ya itu biar cedera. Itu orang Syiah. Yang bisa membawa tentara Mongol, bayangkan Islam tuh pusatnya Daulah Abbasiyah di Baghdad, di Irak. Sampai buka peta Irak, Mongol Irak ini daerah kulon, ya rodok dhuwur, kulon lor. Lah sekarang Mongol ki mengisor. Lah itu lek mbok kilani wae punjul sekilan nang peta. Lah kok dengan mudahnya Mongol masuk wilayah-wilayah kaum muslimin sampai Baghdad tanpa kendala. Ya. Aneh loh. Kalau itu tidak ada pengkhianat dari dalam, nggak mungkin. Mereka terbabat duluan sama prajurit kaum muslimin. Tapi karena di setiap militer kaum muslimin hari itu tersusupi komandannya dari golongan Syiah, akhirnya orang-orang Mongol pun bebas masuk wilayah kekuasaan kaum muslimin sampai Baghdad tanpa ada pertempuran yang sengit. Mulus. Kenapa? Karena ada orang Syiah tapi berbaju muslimun hari itu. Karena mereka itu tujuannya aslinya ingin menegakkan Persia Raya kembali, bukan menegakkan Islam. Dusta ya. Lalu Quran awake dhewe ora dianggap, Mas. Mereka punya Quran yang lebih tebal dari Quran Ahlus Sunnah. Jadi mereka Quran awake dhewe cuma 1/5 dari Quran mereka. Lah sekarang podone sebelah ndi ya? Sumbernya aja nggak sama. Ya. Lah, saya ngomong seperti ini bukan menghina person atau orang, tapi emang akidah Syiah itu harus diluruskan. Ya, kalau tidak ada peringatan, semakin banyak saudara-saudara kita ya yang akan ikut-ikut dengan mereka. Dari dulu, kalau sumber yang paling otentik Al-Quran sama hadis. Ya, hati-hati. Mereka sekarang gini. Ini saya bicara namanya internasional, global. Orang Syiah itu punya dakwaan. Pokoknya orang yang benci dengan Syiah itu mereka gaungkan, mereka kampanyekan itu mendunia itu. Ya, dari Iran, Teheran, terus bahwa orang-orang yang tidak pro dengan mereka itu mereka kampanyekan golongan yang pengen menang sendiri, suka mengkafirkan, ya kapling surga seakan sudah mereka miliki, memecah belah persatuan. Sampai eling papat itu wis sak donya di ngono. Ya. Kita tahu kenapa? Karena kita ada di tengah-tengah itu. Ya, karena kita pelaku dakwah. Sekarang coba empat-empatnya itu yang paling pantas yo mereka. Ya, yang paling pantas yang mereka. Sekarang pertama namanya dakwah kita ini, dakwah kami ini dicap sebagai dakwah yang suka mengkafirkan. Coba Mas, nanti saya bilang ya, sampean kafir, sampean ahli neraka, sampean pernah? Enggak pernah. Kalau perilaku kafir memang kita sebut kafir artinya. Perilaku musyrik yang kita sampaikan bahwa itu bagian dari kesyirikan. Tapi oknumnya kita nggak pernah bilang ahli syirik, ahli kemusyrikan mesti neng neraka, tobaté ra ditampa. Karena
Tapi mereka, jangankan kita yang dikafirkan, Abu Bakar dikafirno, Umar dikafirno. Ayo sekarang, itu yang pertama. Kemudian mengecap dakwah kami adalah menang sendiri. Seakan-akan kaplingan surga di PD. Lawang kita ini bahas tazkiyatun nufus, kenapa? Karena kita ini setiap hari, setiap waktu khilaf dan dosa. Memperbanyak tobat istighfar. Nah, orang-orang Syiah, mereka itu meyakini 12 imam. Ya, dikenal dengan Syiah Rafidhah atau Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Ismailiyah atau di Yaman Syiah Houthi. Ya. Nah, itu mereka meyakini ada 12 imam, mulai dari Imam Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai Imam Mahdi versi mereka, dan semuanya maksum. Maksum itu apa? Terbebas dari dosa, terjaga terus. Padahal yang maksum itu cuma Nabi dan Rasul. Karena kemaksuman imam-imam mereka, maka ucapan imam-imam mereka sebut juga dengan hadis. Karena bagi kita hadis itu datang dari lisan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah maksum. Tapi sekarang kalau selain beliau, Abu Bakar maksum atau tidak? Tidak. Utsman bin Affan maksum? Tidak. Ali bin Abi Thalib maksum? Tidak. Apalagi kita. Tapi Syiah meyakini semua pemimpinnya, 12 imam itu maksum semuanya. Dan ucapannya disebut sebagai hadis. Akhirnya campur aduk itu hadis Nabi dengan hadis ucapan-ucapan imam-imam mereka. Ya, ruwet kan hasilnya. Mereka yang menang sendiri. Gak mau mendengar orang lain. Kaplingnya dipek dhewe mereka. Ya, yang lebih ganas dakwah kami juga dakwah yang haus darah. Coba haus darah sebelah mana? Yang haus darah itu mereka. Ya, setiap tanggal 10 Asyura melukai diri mereka sendiri. Ya, melukai kaum muslimin selain Syiah di tempat-tempat mereka mayoritas. Ya. Jadi mereka sendiri. Inilah kalau bahasa awake dhewe, maling belok bengok maling, kayak gitu. Cuma sayangnya ketika masuk Nusantara, ya ternyata ada beberapa kelompok yang pro dengan mereka, sehingga ketika ada dakwah Quran, dakwah hadis, dakwah sunnah, maka Syiahnya bermain di belakang layar. Komunitas-komunitas yang lain itu yang mengkampanyekan bahwa dakwah sunnah itu dakwah yang senang mengkafirkan, menang sendiri, ngapling surga, haus darah, dan lain seterusnya. Karena dari dulu mereka telah mendustakan sejarah. Ya, hati-hati. Karena kita dulu ketika belajar masuk Islamnya, Islam masuk di Indonesia itu kan ada beberapa versi yang ada di sekolahan saya dulu ketika masih SMP, ya itu melalui versi Gujarat, ya abadnya abad antara 12 sampai 14, bayangno mas, dengan hipotesa Islam masuk Indonesia karena pedagang Gujarat, karena ditemukan di situ sudah ada kerajaan Islam Samudra Pasai. Coba mas, saya kira podo gede-gede so mikir. Enek Islam lebu ujuk-ujuk mak bedunduk duwe kerajaan Islam. Ya, logika kita ya. Ya, Islam masuk Indonesia di abad itu karena ditemukan sudah ada kerajaan Samudra Pasai.
dan itu adalah kerajaan Islam. Coba dipikir, Islam lebu juga enek kerajaan Islam, masuk akal apa enggak? Gak masuk akal. Yang ada itu berarti Islam jauh sebelum itu sudah ada. Semakin banyak pemeluknya, tersebar dengan baik, ya, sehingga lama-kelamaan punya kesultanan atau kerajaan. Kan gitu tuh harusnya. Tapi dulu kita ngemplok wae Mas. Ya. Dibodohi. Karena rata-rata pedagang-pedagang Gujarat, Persia itu mereka berakidah Syiah. Ya. Apalagi kalau sudah bicara sahabat. Wah. Sahabat Ali itu mesti perfect dan sahabat Muawiyah pasti dilecehkan. Itu di buku kurikulum. Ya. Jadi kalau dibilang apakah penyimpangannya semua syariat itu disimpangkan. Sekarang yang paling pangkal apa? Syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syiah kayak gitu. Iya, cuma koma. Wa asyhadu, ada tambahannya. Anna aliyan waliyullah. Ada tambahannya itu. Pokoknya harus ada alinya. Sama kayak gitu, Mas. Ya jelas nggak sama. Sekarang kalau syahadat beda, jenenge apa? Keluar dari Islam. Kalau masih ditanyakan, lah kenapa orang-orang Syiah kok masih bisa haji? Ya karena kerajaan Saudi melihat KTP, paspor, ya jenenge sopo slamet, ya kan, agama Islam, ya wes masuk. Coba nama slamet agama Syiah, ora mungkin iso mlebu. Ya karena masih Islam, karena memang berbaju Islam, ya masih dibuka pintu untuk umroh, untuk haji. Tapi sekarang kenyataannya mereka punya Ka'bahan sendiri. Ya kan? Di Iran itu mereka punya Ka'bah sendiri. Mereka tawaf di Ka'bah mereka sendiri. Ayo, kuwi termasuk rukun Islam loh, Mas. Ya. Kuwi sing haji. Posone. Ya, kita buka azan teng langsung. Orang Syiah, duit konco Syiah, ra mungkin iso bareng, Mas. Masjid wis qomat atau wis bubaran sholat maghrib baru buka. Pokoknya nunggu peteng. Itu memang syariat mereka. No, wis dua rukun Islam rapodo. Ya, kemudian apa? Zakat. Zakat sesuai dengan pemimpin atau imam mereka. Kita kan enggak sesuai dengan patokan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat, apa menilai sholat, Mas? Syiah itu punya banyak versi, ya. Dan rata-rata yang jelas pasti itu kalau sudah mereka aman dari gangguan, pasti sujudnya mereka ada tempat khusus atau bunderan khusus yang mereka yakini kalau di luar Iran dan Karbala itu adalah tanah Karbala. Di Indonesia mesti kayak gitu. Kalau sudah merasa aman. Lek urung aman yo salate ya mungkin dengan komunitas mereka. Ya, kalau bersama kita itu hanya sebatas taqiyah. Itu sholat. Ya, kemudian apa? Syahadat sudah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dari rukun Islam. Ya, wis gak enek podone. Ya. Jadi dibilang menyimpang bukan cuma saya pikir sopo Thomas, ya, cuma sebatas dai kampung. Lah sekarang MUI nyebar buku gratis kesesatan paham Syiah. MUI. MUI ini sing salah, wah berarti sampean sing tersangka ini. Ojo-ojo sampean sing Syiah. Gitu aja. Nah,
UI sudah nyebar gratis sebagai bukti pembelaan akidah, ya, pembelaan Islam supaya muslimin baca, ya, muslimin baca. Itu Majelis Ulama Indonesia. Kalau mau sebut majelis ulama manapun itu, kecuali Majelis Ulama Iran dan Irak, ya, itu yang mereka memang pahamnya paham Syiah. Jadi kalau umpama Al-Quran mengajarkan tidak boleh mengolok-ngolok, iya. Tapi Al-Quran sendiri menyatakan orang yang kafir itu di neraka selama-lamanya. Ini jatuhnya menghina atau memuji? Menghinakan orang kafir. Itu Al-Quran. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kehinaan bagi para nabi palsu. Ya, berarti kalau sinonim menghina itu mengolok sama atau tidak? Sama. Jadi tergantung kepada siapa. Kalau masih dulur dewi, dulur dalam arti seiman, seakidah, iyalah kita nggak perlu mengolok-oloknya, bahkan tidak boleh mengolok-oloknya. Tapi sekarang lu sing gawe perkara mereka yang mengolok-olok akidah Islam, mereka yang menghina Allah, merubah syahadat, mengolok-olok Abu Bakar, mengolok-olok Umar. Sampai lihat orang-orang Iran itu tackle toilet itu motifnya Abu Bakar dan Umar. Ya, bisa di googling, searching. Tackle toilet itu motifnya tulisan Abu Bakar dan Umar. Siapa sekarang yang mengolok-olok dhisik iki sapa? Gitu loh. Sing ngejak sumuk iki sapa? Ya. Yang mendustai kaum muslimin itu siapa? Mereka yang duluan ngeprank muslimin dunia. Ya. Jadi kalau kita balas dengan meluruskan kaum muslimin supaya tidak terjerumus kepada pemahaman mereka, ya memang harus. Mereka semangat mengolok-olok sahabat, yuk kita semangat meluruskan, ya, kesolehan dan kekokohan iman para sahabat, sekaligus mengkanter dakwah Syiah. Ini kalau saya bicara global, tapi kalau Syiahnya Syiah lokalan itu wangel mas, karena itu mereka punya akidah takiyah, lungsungi kaum mayoritas ijo melu ijo, ya, mayoritas abang melu abang, mayoritas terus nggak punya prinsip kalau minoritas. Tapi kalau udah mayoritas, oh liane dibelai, dan itu terjadi. Ya, pemberontakan Ibnu Al-Qami itu orang Syiah. Ya, mulai dari anaknya Harun Ar-Rasyid itu udah banyak sekali pengaruh Syiah yang masuk ke dalam kekhilafahan muslimin. Ma'asyiral muslimin, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bicara hati, yang mana hati sehat itu atau hati yang baik, pertama itu baik kepada Allah, bukan baik kepada sesama. Betul, baik kepada Allah ora apik mbek sesama ya tetep atine bermasalah, betul. Tapi apik mbek sesama tapi tidak pernah baik kepada Allah, kuwi nemen. Lebih parah. Aku ora salat ora apa-apa, sing penting aku ora nate nyelatu kanca. Yo tetep elek mas sampai. Ya, jangan kemudian berbaju seakan-akan baik dengan tetangga, baik dengan saudara, tapi lek ora nate salat, ora nate zikir, ora nate donga, ora nate nglakoni perintah-perintah Allah, tetep hatinya sakit, bahkan bisa mati. Ya, karena orang-orang kafir ini yo semuanya mereka mengajak kepada perdamaian, persatuan, kasih sayang, semuanya. Ya, tapi mereka dengan Allah, mereka tidak mau beriman, tetap disebut sebagai orang yang
hatinya mati. Maka yang pertama adalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sedang belajar adab dan akhlak hamba kepada Rabb-nya, insya Allah kalau benar belajarnya, itu juga akhlak dan adab kepada sesama nular. Ya. Tapi hati-hati, saya pesen, kalau kita sudah belajar benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi, itu pasti akan ada apa? Kontra, itu pasti. Karena akidah tauhid yang benar tidak akan bisa bersatu dengan syirik. Ya. Makanya kenapa saya berkali-kali menyampaikan bahwa ritual-ritual kesyirikan yang dibungkus dengan budaya adat tetap tidak bisa kita datangi, ya karena itu tauhid tidak bisa bercampur atau kolaborasi dengan kesyirikan. Kesolehan juga tidak akan bisa bersatu dengan keburukan, itu jelas. Ya. Mosok seperti hari ini yang mungkin viral, ya, itu ketika berbagai kemaksiatan tapi dibungkus dengan amal soleh jari ini, ya, jari ini, umpamanya bikin sholawat tapi konsernya di dalam gereja. Ya, nah itu. Kalau bener mesti bakal gini. Ya, karena kebaikan tidak bisa bersatu dengan keburukan. Ya, sejak kapan? Ya, muslimin itu jangankan sholat di dalam gereja. Itu enggak boleh. Loh, kata Umar boleh. Itu kan gerejanya wis diresiki, gak ono salib-salibe, gak ono patung-patungi, tidak ada lagi ikon atau aksesoris yang menunjukkan itu gereja. Kalau sekarang mungkin tak tambahi pelang tulisan gereja barang, gawi dicopot sih, ya sudah, orang lagi iki apa to, omah londo apa? Lah, lek wong wis iki gereja apa omah londo apa bekas restoran autentik lah. Kalau udah orang bertanya-tanya, lah wis iso digo sholat. Berarti kan bukan satu penilaian. Tapi lek wis enek tulisane, ada lambang-lambangnya, ya berarti ya belum boleh. Umar boleh kan setelah kerja bakti diresiki semua. Ya. Maka jangan kemudian memperkosa kesimpulan dari Umar bin Khattab. Ini yang sepenuhnya kita sampaikan. Dikira kita yang tidak mengajak kepada persatuan. Nah, ini repotnya. Ya. Jadi kalau kita sudah ngajinya bener, mesti enek wong sing gak senang, itu pasti. Ya, saya garis bawahi pasti. Ya. Karena setan tidak akan tinggal diam. Jadi level pertama itu, Pak. Wong kita kok kajian kok disetujui terus, pro terus, ya diacungi jempol terus. Nah itu malah harusnya kita introspeksi, bener apa enggak ini? Lah kok bisa? Lo Nabi dan Rasul aja kayak gitu. Ya, tidak ada satu Rasul pun yang berdakwah tidak ada gangguan, tidak ada. Gak ono sing mulus kabeh, gak ada. Ya. Hinaan, cemoohan itu level bawah. Makanya kalau di antara kita ada yang bertanya, sikap kita sebagai seorang muslim ketika mendapatkan celaan karena menjalankan perintah agama, ya bagaimana? Ya sudah, terus qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Biar orang mau ngomong apa, yang penting kita mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Apalagi
dalam bukan hanya ketaatan, tapi juga larangan-larangan Allah. Kalau ketaatan itu paling cuma dinyinyirin tok, Mas. Rajin sholat, sok alim, terus mambu lemah kok. Paling gitu aja. Tapi kalau sudah mulai meninggalkan larangan Allah, nah itu biasanya sing lumayan tambah nyeleki. Ya. Nah, itu kalau kita meninggalkan riba misalnya, ya, itu baru nanti. Orang ketika dulu saya itu dengan kawan-kawan di rumah, ya. Jadi saya ketika meninggalkan lingkungan untuk masuk pesantren, kemudian bertahun-tahun di pesantren, liburan paling cuma 2 pekan, semekan, sampai lulus kemudian mencoba dakwah di kampung sendiri, ya. Itu saja yang ngomentari itu konco-konco SDW, ya, teman-teman dulu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ya mungkin awal kali mungkin panas kuping, ya, tapi karena mereka nggak tahu ya sudah, no comment aja, ya. Saya itu dakwah terkait dengan tauhid, syirik itu sudah ada. Di antara kawan-kawan itu bilang, terus kowe ngebomu kapan? Ngono ki nate. Ya kan? Kayak gitu tuh bukan soal tahu. Ya kan? Lah ngebomu kapan? Ngono itu dah. Ya kan? Itu sudah. Itu kalau pengalaman kayak gitu saya bisa cerita ya lebih kalau sehari semalam. Ya, jadi kalau hanya dicemooh, dihina, itu kita bersyukur malah. Oh berarti apa yang saya jalankan ini insya Allah yang benar. Karena setannya nggak terima. Ya, yang rekan-rekan muslimat sudah mulai menutup aurat dengan baik. Itu mesti ada. Ya, yang menghina. Awak itu sing ditutupi, lambene sing kaya dalan. Umbar rono ini, itu biasa aja sudah. Istiqomah dengan jilbab muslimahnya, istiqomah di dalam menutup aurat. Berat jelas, ya. Kalau masalah keberat itu memang tergantung kita menyirami hati di dalam iman, di dalam kesolehan. Maka banyak-banyak berdoa, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya dikuatkan hati kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kalau tadi kita bicara hati yang sakit dan yang mengotori menyebabkan sakit hati, itu memang kemaksiatan kita kepada Allah. Ya, jadi ketika larangan-larangan agama kita lakukan, itu mesti hati kita bisa berkerak. Ya, kotor di situ. Kalau contohnya tadi adalah transaksi riba, maka segala akad-akad yang tidak disetujui oleh Islam, ya, itu juga semuanya bisa membuat hati yang kotor, yang menyebabkan sakit dan berkeraknya hati. Di sini ada yang tanya, apa termasuk riba jika kita pinjam uang ke perusahaan? Ya, satu di antara ini perusahaan apa ini? Lembaga keuangan apa perusahaan dewe mamanya? Toyibah mamanya. Akan tetapi syarat administrasi kita sendiri yang beli. Seperti kertas dan materainya. Selagi itu masih masuk akal,
maka bukan bagian dari riba. Ya, administrasi 10.000. Nah, itu kan materi berapa harganya sekarang? Oh, 10, oh 12. Ya kan, administrasi 15.000. Nah, itu masih masuk akal namanya. Itu bukan bagian dari akad yang diperselisihkan. Ya, tapi kalau nggak masuk akal, apapun itu, ya hati-hati. Ya, setidaknya kalaupun tidak atau belum jatuh ke riba, pasti jatuhnya ke gharar. Ya, jatuhnya ke gharar. Seperti apa? Multi level marketing, ya MLM, ya itu kalau sudah mau nyari downline yang sifatnya katanya kita bukan money game, kita jualan produk. Oke, produkmu apa? Produkku sabun Nisa. Oke, piro regane 200.000. Lho ning toko tanggoku wae 5.000 enek. Dadak 200. Oh, iki beda. Wah, iki sudah diteliti. Wah, iki untuk apa sertifikat dari internasional 400 negara, wis macam-macam. Itu kan marketingnya MLM tuh kayak gitu. Ya. Jadi produk yang kita beli itu jauh lebih mahal dari produk yang sejenis di pasaran. Hati-hati. Ya, kan coba ada MLM yang rata-rata luwih murah gak ono, mesti luwih larang. Sabun luwih larang, odol luwih larang. Ya, jadi kalau kita beli di warung tetangga itu kadang malah iso entuk 5, iso entuk 10. Lah karena money game-nya di situ. Produk itu hanya gimmicknya saja. Ya, modus operandinya supaya kita halal, kita bukan money game itu yang nggak boleh, haram jelas. Ini kan punya produk. Lah produkmu horor, Mas. Makanya jadi horor juga. Ya, dari horor jadi ke horor. Ya. Maka MLM itu kalau pakai produk seperti itu jatuhnya ke horor. Belum nantinya downline ke bawah terus diminta ke bawah terus sing dhuwur wis iso dalan mlaku-mlaku ning Thailand. Sing dhuwur wis iso ngelencer ning Singapura. Ya, sing ngisor ya kur ngaplu aku kapan. Wis langsung disemangati. Nah, makanya lebih sering lagi cari downline. Lagi semangat golek downline, tutup. Wes gitu terus. MLM tuh kayak gitu terus. Ya, dhuwure wis penak terus loh. Kok sing dhuwuran ini kumpul lagi. Ayo gawe sing anyar yo. Ayo ganti klambi. Gitu lagi. Jadi zalim seterusnya kayak gitu. Ya, makanya multi level marketing itu masih dihukumi haram oleh ulama-ulama fikih dunia. Ya karena itu. Ya. Jadi kaidahnya adalah dalam hal riba manjarro al-qardu manjarro naf'an fahuwa riba. Pinjaman yang di situ ada keuntungan atau manfaat ya bagi yang meminjami, maka itulah yang disebut dengan riba. Ya, kalau yang paling gampang kan yo pinjam 100.000 balik 200.000. Nah, itu berarti kan 100.000-nya jelas riba. Ini kalau uang. Ya, kalau benda juga bisa, barang bisa, voucher bisa, diskonan bisa, ya.
Ustaz, saya itu pokoknya kalau beli-beli sekarang gampang, mesti gratis ongkir. Lah kok iso? Iya, pokoknya tokonya ya atau platformnya itu mendiskonkan, pokoknya yang belanja di situ gratis ongkir. Padahal kowe gak duit-duit neng kono. Yo jelas ada no Ustaz. Yo saya nyimpen duit di situ dulu. Ya, makanya kemudian gratis ongkir. Berarti kalau saya nggak punya duit di situ, terus saya belanja gratis ongkir. Yo enggak Ustaz. Ya, yang gratis ongkir yang ada duit di dalamnya. Lah itu apa namanya? Kita meminjami platform tertentu, ada duit kita di dalamnya, dan bentuk matur nuwune platform itu adalah dengan ngasih gratis ongkir, cashback, ya, atau yang sejenisnya. Nah, itu yang disebut dengan ribanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian secara materi. Kami kembalikan waktu dan tempatnya kepada pembawa acara. Terima kasih atas kajian dari Bapak Ustadz. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Oke, monggo Bapak Brahma bertanya. Cara istri mendapat 2 gitu ya bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke materi penyakit hati, kebanyakan kalau ini karena sedikit ada ilmu parenting juga ya. Manusia itu kan penyakit hati itu timbulnya itu biasanya tuh kalau bahasa anak-anak yang sekarang itu ada 2, yaitu terkait lapar sama overthinking. Nah, itu ya Ustaz. Nah itu Selain baper apa tadi? overthinking. Overthinking. Ya, overthinking itu berprasangka yang tidak. Kalau baper itu mudah terbawa perasaan. Padahal itu biasa saja menurut dari yang diajak bicara. Nah, kalau di suatu perusahaan mungkin ada contohnya dari Rasulullah, kalau ada perilaku beliau untuk bisa dicontoh. Kalau di zaman Rasulullah itu nggak ada karyawan, adanya budak itu. Bagaimana beliau bersikap dengan budaknya ketika seorang budak itu melakukan kesalahan, itu adabnya Rasulullah itu menegurnya itu seperti apa biar tidak terjadi baik dari kalau Rasulullah nggak mungkin baper ya istilahnya. Kalau kita ini kalau yang punya bawahan itu langsungkan, takut karyawannya kenapa-napa, istilahnya ini performa jadi turun. Kalau enggak ya si bawahannya itu atau staffnya itu juga tidak overthinking. Wah, aku ini itu. Tipsnya mungkin bagaimana seperti itu contoh dari Rasulullah biar tidak timbul penyakit hati, karena di sini semua kan muslim, tidak mungkin dengan menggunakan tegas atau kalau salah kalau tak jihad kayak gitu nggak mungkin, harus dengan kasih sayang seperti itu. Terus apa yang mau besar? Barakallahu fikum. Terkait dengan baper dan overthinking, ini harus diperjelas. Ini rekan-rekan cowok atau yang dari perempuan. Kalau ternyata perempuan, nah itu memang fitrahnya. Baper, overthinking di perempuan itu memang fitrahnya. Yang menjadi penyakit hati itu kalau selamat yang baper, lah itu bahaya. Ya, selamat yang overthinking misalnya ya, bukan saya kemudian yang selamatnya. Artinya kalau cowok nggak ada yang baperan, ya, cowok itu bukan baperan, ya, nggak ada, ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau
bicaranya perempuan, ya memang seperti itu. Dulu sahabat itu sering bertamu kepada Nabi, mereka tahu kapan waktu yang cocok. Ya, dan waktu yang cocok itu ketika jatahnya Nabi dengan Aisyah. Makanya paling sering ketamon itu Nabi ketika jatahnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tapi kan terkadang dapur Nabi aja nggak ngebul. Ya kan, Aisyah ini kan nggak mampu untuk menjamu tamunya Rasul. Terkadang lah ya. Makanya ada istri Nabi yang lain dalam riwayat Zainab ya radhiyallahu anha, niatnya baik. Di rumah Nabi dengan Aisyah kok banyak tamu. Ya, mungkin jamuannya nggak banyak, makanya dibikinkan makanan. Ya, Zainab kemudian masuk ke rumahnya Aisyah bawa makanan. Aisyah apa yang terjadi? Digawak baskomnya, bianting. Bayangkan, itu ada Nabi, ada tamunya. Nabi marah? Enggak. Ya, Nabi cuma sambil jongkok, ya, kemudian beresin baskom kui, sambil beliau bersabda, "Gharrat ummukum." Ibu kalian, yaitu Aisyah, ibu kalian sedang cemburu. Nah, Rasul gak marahin Aisyah. Rasul hanya memberi informasi kepada tamunya, ojo kaget. Ibumu, ibu kaum muslimin lagi cemburu. Wajar no, lagi omah-omahku padakne kene ra iso masak wae. Ya kan? Padakne kene gak iso jamu tamu. Karena itu normal, baper apa enggak itu? Baper. Tapi Rasul tahu ini memang fitrahnya wanita. Maka Rasul gak marahin Zainab, Rasul juga gak marahin Aisyah. Ya memang seperti itu watak perempuan. Makanya cara berbicara, kemudian berperilaku, ya, kemudian dalam hal ini juga mungkin memerintah dan membimbing itu juga harus tidak sama antar laki-laki dan wanita. Ya. Kalau laki-laki, lah itu tolong mas, makanya ojo kakean lanang saiki yo melu nontone Koreanan kok, ya. Saya punya ya, semoga ini bisa membawa dampak yang baik. Saya itu punya murid, tapi setengah rodok rata anggap murid. Ya, betul itu. Itu sudah menjadi YouTuber nasional. Ya, itu akunnya ada terus. Itu sekarang menjadi laki-laki tulang lunak. Ya, itu vlognya isinya tutorial pakai hijab. Betul, itu murid itu kalau di Solo pasti ketemu sama saya. Ya, pasti ketemu sama saya. Karena dulu murid saya itu. Ya, murid saya. Pokoknya kalau ketemu yang lain kan salam untuk Ustadz Iqbal. Bahkan pernah di wilayah Solo Utara itu saya nasihati, ya kan? Itu ya serang arah sih. Itu pernah ketemu saya, kemudian ngasih amplop coklat. Ustaz, ini buat bantu dakwah, ya kan? Ini duit apa? Ini dari YouTube, Ustaz. Kawan Bali. Ya, saya tidak terima duitmu ke YouTube modelmu kayak gini. Ya. Tapi ya aslinya mesunya mbak guyu asli. Karena orangnya Masya Allah. Makanya saya pertama heran. Ya, jadi pertama itu di daerah Kertosuro itu. Habis kajian gini malam tapi tiba-tiba datang salah satu saudara kita, Ustaz, ada yang ingin bertemu kalian jenengan. Siapa? Katanya murid jenengan. Ya udah lama. Orang Jawa Timur. Oh, oke, nggak apa-apa. Ayo. Itu tiba-tiba dari kejauhan itu, ya,
keluar dari mobilnya warna putih. Itu langsung teriak. Ustaz kita, stop! Ojo sampe cedak-cedak. Wis nang kono wae. Stop. Kowe iki sapa? Kan dengan lenjengnya saya tuh sampai kaget loh. Kok iso gitu loh. Kan kemana gitu loh. Kemana ini mau dulu gitu loh. Kok iso gitu. Ya. Nah, itu akhirnya ya, itu kalau saya komunikasi baik secara itu udah bilang, aku jane wis karek separuh ra ngakoni kowe dadi murid. Ya. Tapi nanti dia, oh ya saya tobat. Makanya setiap ke Solo itu dia ada penampilan cowok. Ya pakai gamis cowok. Ya, apalagi kalau saya ajak itu pokoknya sholat di masjid di kotak ya. Manahan itu Aisyah, wah itu penampilan cowok. Nggak ada yang tahu orang-orang itu. Tapi pernah ketika ketemu di salah satu tempat makan, itu dia dengan penampilan ala YouTube-nya. Banyak yang pengen foto-foto itu. Ya Allah. Ya kan? Terus pokoknya ojo nemoni aku nih dalam penampilan seperti ini. Ya kan? Gue ini karena separuh serata anggembrit. Sampai bener-bener taubat. Itu dulu awalnya cerita dari kawan-kawannya. Yaitu karena yaitu tadi modelnya baperan, overthinking. Jadi koncone ngomong apa padahal biasa tapi kemudian dia berpikiran macam-macam ya. Jadi intinya gini, dalam sebuah komunitas ya itu memang jagalah komunikasi. Manajemen komunikasinya itu penting sekali. Ya, jadi wong kita ini sama-sama manusia. Uduk kucing, Mas. Sing ketika kur meong ki ngerti sing meongmu ki apa maknane. Ya. Ngomong gitu. Baik antara staf dengan kepala bagian maupun kepala bagian ke mitra-mitra yang lainnya. Ya. Jadi biar tidak miskomunikasi, dan dari miskomunikasi akhirnya tadi baper, overthinking, bingung, akhirnya hanya sebatas satu kalimat tapi dipahami wus koyo sesuk ngejak perang ngono wae. Ya kan? Masya Allah. Ya. Mungkin seperti itu dulu jawaban yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Pak.